Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 38. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-38. Wah, sudah 38 episode. Selamat datang kembali. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Arrows dari She, Her, Hers, di request oleh Ambles Yoi. Kemudian ada Light Switch Japanese version dari Shine Orok, di request oleh Alex68032. Lalu ada satu lagu lagi, Autumn Morning Kalachim, kalau tidak salah, dari IU. Sengaja saya masukkan ke playlist karena bintang tamu kita pada malam hari ini mau nonton konser IU nantinya. Iya kan ya? Benar, let's go. Itu konser di Indonesia kah? Iya, di mana ya? Kau aku lupa. Di Jakarta pokoknya. When? Tanggal 28 April nanti. 27 sampai 28, 2 hari. 2 minggu lagi? Bener, 2 minggu lagi. Oh, let's kamu go. datang sehari doang kan? Iya, tapi aku datang yang 28 aja. Sebenarnya pengen 2 hari sih. Banyak duit ya? Nggak jadi lah. Tapi temanku 2 hari dia gila. Nggak apa-apa, dia kaya. Iya. Mungkin kamu belum mencapai kekayaan tersebut begitu. Apakah sudah banyak persiapan untuk menghadapi konser IU? Sejujurnya belum ada sih. Tapi apa ya? Biasanya Mas Adli pernah nggak ini nonton konser? Biasanya apa yang dipersiapin? Baterai laptop, baterai HP, kemudian headphone, begitu. Headphone? Kan kita mau nonton konser, Mas Adli. Iya kan, aku nonton konsernya via YouTube ya. Ajakan. Kemudian dari harddisk ke harddisk. Oke. Serius, aku kan sudah tahu K-pop sejak tahun 2009 ya, dan aku nonton konser ya via versi Tani. Aku cari nanti versi 4K, aku cari versi 1080p, kemudian disiapkan ya laptop, baterainya, harddisknya, headphonenya. Gak apa, maksudnya aku beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Terus terwujud beberapa tahun kemudian langsung nonton orangnya. Nice sih. Aku belum ada rencana. Paling yang mau ditonton konser itu kan aku cuma SNSD doang ya, yang aku fans besarnya. Jadi paling yang mau ditonton berat ya Taeyeon. SNSD konser lagi kayaknya impossible. Yang pensiun semua. Enggak, bukan pensiun ya. Bukan ya Anda. Aduh, tidak. Cuma kan kalau misalnya konser yang fan meeting kemarin di 2022 itu kan 2023 kah? Aku lupa, tahun kemarin kalau tidak salah. Iya kan ya, aku beli album, iya tahun kemarin. Itu kan agak dreams come true, susah kayaknya untuk menjadi nyata. Jadi tidak terlalu berharap. Paling berharap ke depan ya Taeyeon mungkin. Begitu. Oke, cukup berbahas-bahas mengenai masalah K-popnya. Semoga lancar 2 minggu lagi. Amin. Anyway, kita akan masuk ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Tapi sebelum kita masuk ke sini ada 2 pertanyaan akhirnya. Sebelumnya, saya mau mohon maaf kepada para penonton, para pendengar dari tadi. Mungkin di segmen pertama terlihat kalau saya sebenarnya kurang fokus ketika menanya pertanyaan kepada Sani dan kemudian mendengarkan jawaban dari Sani. I'm sorry. Sebenarnya ada kendala karena ini baru perdana streaming via PC baru. Kemudian settingan di laptop lama dan kesini itu mungkin tidak terbawa semuanya. Jadi bagian di atas chat ini kalau kelihatan, kalau ada yang bertanya via teks di chat
room. Seharusnya kayak yang Chloe ini kelihatan di atas, tapi tadi itu tidak muncul ketika Sammy menanyakan pertanyaan, dan yang muncul itu hanya target user dan raw input, padahal tidak ada diganti-ganti begitu, dan soketnya berjalan dengan baik begitu. Jadi aku agak bingung. Jadi mungkin tadi agak tidak fokus, kemudian tiba-tiba Alex 68032 menanyakan satu pertanyaan dan kemudian fiturnya berfungsi lagi. Jadi saya tenang dan bahagia. Begitu. Terima kasih telah mendengarkan saya yapping kira-kira 1 menit barusan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Ada 2 pertanyaan, tapi kita masuk ke pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Alex 68032. They call me fixed Alex. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Alex _68032. From where do you get inspiration of sunny egg? Also, which one is superior, well done egg or medium egg? Ada 2 pertanyaan. Untuk inspirasi sunny egg ya. Sunny egg tadi udah sempat dijawab ya. Karena aku suka telur mata sapi ya. Telur mata sapi, sunny side up egg. Dan karena kepanjangan akhirnya aku potong aja sunny sama egg gitu. Oke. Inspirasinya. Terus untuk well done egg atau medium egg. Medium itu yang dimaksud kayak telur mata sapi, telur setengah matang kan ya? Iya nggak sih, medium itu telur setengah matang nggak sih? Aku bahasa Inggris aku tidak terlalu bagus, jadi aku agak mesti bertanya-tanya dulu. Kalau itu aku lebih suka, sebenarnya tergantung ini sih, tergantung makanan utamanya apa ya. Jadi misal kayak misal kayak mie gitu ya, kayak mie mungkin matang atau setengah matang. Kayak kalau mie gitu setengah matang sih. Asli aku setuju. Kalau pas dipecahin gitu kan ya. Bener ya. Aduh. Masuk terus ya itu enak sih, setengah matang itu the best. Aduh, jam 10 pula. Kemudian kapan pakai telur mata sapi yang matang dengan baik? Nah, kalau itu mungkin kalau sama nasi aja ya. Apa aja yang ada nasinya gitu. Selain yang berkuah gitu. Itu pakai yang well done egg sih aku suka. Tapi kan makan nasi atau nasi goreng pakai telur setengah matang juga enak ya. Iya kan sih. tetap berlumuran kuningnya itu ya yang. Iya. Jadi kalau misalnya kamu cuma dikasih 2 pilihan antara yang matang sempurna dengan matang setengah matang, aku akan memilih seumur hidup makan yang setengah matang. Oke. Alasannya karena bisa lumur-lumur tadi. Benar, di mulut tuh creamy bener sekali. Oh, I see, creamy di mulut, baik. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ada pertanyaan kedua dari viewer, ada Chloe menanyakan, tipe cewek Bang Sani kayak mana? Waduh. Tipe cewek. Kamu mau jawaban yang beneran atau bohongan? Sebentar, ini bukan sedang mencatat kan ya, Chloe? Tadi dia oke. Apa ya? Mungkin aku nggak muluk-muluk ya. Tipe cewek aku tuh yang suka aja sih sama aku sih, Mas Harley. Kalau nice to have-nya ada beberapa ya. Nice to have-nya ada. Cantik, rajin menabung, disiplin, tidak toxic, terus nggak kayak gitu sih. Tapi nice to have-nya aku selalu tertarik sama cewek yang curiosity-nya tinggi. Apa sih bahasa Indonesia-nya? Tingkat penasaran.
tingkat Iya. keingintahuan tingkat keingintahuannya tuh tinggi. ke kita begitu ya. Bener. Oke. Kayak apa ya? Atau dia suka baca buku atau nulis atau apa gitu. Oke. BTW ini kalau Sani mau baca komentar di kolom chat boleh ya. Galton iya. _G ini lelaki kan? Galton, kamu jangan ikut mencatat Galton. Iya, dia aku mencatat, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ingin mencarikan kan ya. Jadi iya, aku. betul. Oke. Terus ada komentar juga dari Kokoge. Yang penting bisa menerima kita dengan tulus apa adanya ya, Sani X21. Terima dengan terus kita benar, betul sekali. Yang penting mau lah sama kita. Siapa tahu nemu kenalan yang cocok. Baik. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Alex _68032. Anggap Anda di KFC. Oke. Ditanya mbaknya, Anda suka dada atau paha? Aku selalu milih dada. Why? Karena Paha mana dulu? Paha atas, paha bawah? karena dada itu besar ya. Asli, Terus? setuju. Apa namanya? Gimana ya, teksturnya tuh walaupun yang paling jelek dari semuanya, Dada itu jelek teksturnya. kayaknya orang-orang lebih milih paha gak sih ketimbang dada karena teksturnya sih. Oh, aku sejauh ini aku makan ayam aku nggak pernah pikir ke sana ya. Kayak apa ya? Kayak serat gitu loh kalau dada itu. Oh, aku nggak Kayak pernah padat tahu. ya, kayak padat gitu. Padat Kalau aku paha- tahu, tapi aku tidak tahu. Ya. Karena mungkin banyak ini ya proteinnya. Jadi Nggak agak tahu sih, padat. aku mikirnya kalau aku milih dada itu karena dada itu tidak terlalu banyak tulang kan dibandingkan paha. Ah. Orang mikir sampai ke sana, sampai ke tekstur. Iya, ada. Aku pernah baca di internet. Oke. Jadi kalau Superior ditanya mana gitu. Jadi kalau ditanya mbak-mbak KFC, Mas mau dada apa paha? Aku suka dada dan selalu dada jawabannya. Ada sambungan pertanyaan ini mungkin lebih tepatnya dari Samecisme. Jadi suka dada yang besar. Kalau dapatnya dada yang ternyata kecil, Aduh. gimana? Gimana, Mas? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau dapatnya yang kecil, mungkin ya menerima aja ya, tapi dengan setengah hati gitu. Setengah hati? Pesan paha lah ya, pesan paha satu gitu ya. Oke, baik. Beli 2 gitu ya. Dadanya berarti tidak disuntik dengan air ya? Sepertinya kalau begitu makanya kecil. Disuntik air. Kamu tahu kan kalau misalnya ayam itu disuntik air begitu biar gede gitu? Yang aku tahu sih sapi ya. Oh, sapi ayam digituin juga ya? juga? Ayam sih sepengetahuan aku begitu ya. Jadi aku tidak tahu kalau sapi juga dibegitukan. Itu ada ini apa kayak apa sih sebutnya? Steak yang di steak murah tapi steak tebel tapi murah itu. Biasanya itu disuntik gitu. Oh, aku tak tahu. Apa ya itu namanya? Aku lupa namanya. Wagyu? Bukan kan? Bukan Wagyu. Pokoknya ada kayak ya gitulah. Aku Kayak tidak fake pernah lah. makan steak jadi. Fake steak. Oke. Nah, belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan aku. Pertanyaan pertama dari aku ialah, apakah Sani punya kebiasaan yang bisa dilakukan saat atau sebelum streaming? Sebelum streaming ya. Air ini kan nggak air ini sih, mulai dari Februari itu aku kan streamingnya pagi terus ya. Jadi pagi dari bangun tidur sampai malam gitu. Biasanya itu kalau kemarin itu ya bangun tidur, terus ibadah, cuci muka, sikat gigi, langsung pencet start streaming. nggak ada apa-apa, biasanya kayak gitu aja. Nggak kayak mandi, gosok gigi, beres-beres, bersih-bersih, tidak ada yang begitu kah? Mandi opsional sih kalau lagi gerah aja. Oke, karena pagi juga. Bener. Mungkin siang
Enggak sih, tapi ya kadang-kadang aja sih kalau mandi mah. Tidak menyiapkan semacam kopi kalau mengantuk begitu tidakkah? Nggak ada sih. Paling air putih aja sih. Air putih the best water. Teman-teman selalu minum air putih. Jangan lupa 2 liter sehari. Baik, tiba-tiba jadi aktivis air putih. Ah. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch atau di platform lain? Kamu streaming cuma di Twitch doang kan ya kayaknya? Ya, aku di Twitch aja. Ada tips dan trik kah? Tips and trick ya. Paling kalau aku tuh ini ya, apa ya? Selalu usahakan ngomong gitu apa aja gitu. Jadi entah kita sedang misal kita main game gitu ya. Ya ngomong aja yang apa yang dipikirkan atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan gitu. Jangan kosong gitu ya bang. Betul ya. Kalau bisa ya, kalau lagi nggak ada stuck gitu ya, brain fog. Terus itu membantu banget sih. Kadang soalnya gimana ya, viewer kan nggak selalu datang tepat waktu, terus nggak datang dari awal gitu atau stay dari awal gitu kan. Jadi kalau kita lagi ngomong terus ada viewer masuk, kan dia bisa mungkin ada sedikit ngerti konteksnya lagi ngapain, terus habis itu mungkin tanya gitu ya tentang apa yang sedang dilakukan. Ya atau mungkin dia say hi, terus nanti kita ke tips yang selanjutnya ya interaksi ya sama viewer gitu. Komen, nimbrung gitu ya. Mungkin tanyain kabar lah, basa-basi lah intinya gitu sama viewer gitu. Terus mungkin selanjutnya apa lagi ya, mungkin kalau ada yang first chatter gitu, tentu saja ya perkenalan diri, terus kita lagi ngapain sekarang gitu sih paling kurang lebih tips and trick. Oke. Ada komentar dari Alex68032. Jadi artinya streaming itu kayak game keep talking and nobody explode. Hahaha. Gitu kan ya? kurang lebih seperti itu. BTW tanya sesuatu dong. Mumpung masih di bahasan ini, kamu MBTI tahu kah? Oh ya, MBTI. Aku kayak beberapa hari lalu baru ini deh ambil lagi. Tapi aku lupa. Iya, sebelumnya kan aku pernah tes itu MBTI, terus aku lupa. Nah, terus beberapa saat lalu itu juga ambil lagi. Tapi aku sekarang kayak lupa lagi itu apa ya hasilnya. Pasti bukan J. Pasti P, anaknya pelupa. Tidak seperti apa aku ya? Yang J. INTJ atau INFJ? INTJ kayaknya sih sepertinya. Tidak mungkin kamu INTJ. Ya? Apa F ya? Masih pelupa seperti ini INTJ. Kalau begitu saya sebenarnya mau tanya ini sebenarnya. Tadi kan tips dan triknya biar bisa basa-basi DKK ya. Apakah selaku introvert tadi kan MBTI-nya? Apakah selaku INFP introvert katanya? Iya, apakah selaku introvert merasakan berapa efek samping atau perubahan sejak streaming? Sejujurnya ini sih ada sih sebenarnya ada, cuman apa ya, belum berimpact banyak banget gitu secara langsung, karena apa ya, sebenarnya kita balik lagi ya, semua interaksi itu yang paling nyata ya interaksi langsung gitu sama orang gitu. Nah, selama ini kan aku cuma virtual aja ya, online aja, walaupun aku di sini kayak banyak ngomong gitu ya, tapi kalau aku coba implement, aku apply ke real life tuh tetap susah gitu, tetap nggak selancar kalau lagi ngomong secara virtual kayak gini, online gini. Oke. Tadi bilangnya MBTI kamu INFP kan ya, bukan INTP? Oke. INFP. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer ini. Truckstime menanyakan, itu art atau avatar bikinan sendiri? Sejauh ini artnya dipakai buat apa aja? Art ini aku nggak bikin sendiri sih. Ini komis aku kah? komis ya. Ke siapa kah?
ada artis di Facebook namanya Miko, tapi sekarang dia lagi close commission sih terakhir aku ini. Cuma aku dari dia dan artnya dipakai buat apa aja. Paling ini aja ya, PNG tuber ini sama emote aja sih sejauh ini. Iya, emotmu banyak pakai yang beginian kan ya? Tapi akhir-akhir ini aku ganti artis juga ya. Jadi ada mungkin berbeda ya stylenya dari yang sebelumnya gitu. Apanya? Boleh coba pamerkan di itu kah? Di chatroom? Oh ya, boleh. Aku ingatnya cuma yang ini. Yang ini itu yang benar. Yang lain yang mana? Yang ini lama, ini lama. Jadi yang 3 pertama ini itu yang lama. Nah, yang setelahnya itu yang baru gitu. Yang baru dari siapa? Wih, cantik yang baru. Yang baru juga ada di ini aku profile ya. Di about-nya ada dari email ke email di Facebook juga. Oh, cantik loh. Iya, aku suka banget makanya. Aku udah 2 kali kayak 3 kali ya ke dia. Kayak artnya ini lebih bold gitu loh. Jadi lebih jelas. Iya. Wah. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada lanjutan komentar ini sebenarnya di chatroom. BTW avatar ini merepresentasikan diri. Mungkin pinknya doang ya, sama telurnya aja ya. Mungkin. Kenapa mungkin? Karena piercing nggak mungkin kan, aku pakai piercing gitu kan. Oh, itu gaya doang. Iya, tapi kan di semua emot yang ada pakai itu juga. Iya. Apa aku mungkin keinginan terpendam ya, pengen piercing ya, tapi nggak tahu sih. Apa sih yang punya kok nggak tahu? Gimana? Tapi nggak sih ya. Paling cuma pink karena aku suka warna pink sama telurnya aja sih. Oke. Dikomentari oleh Alex mengomentari juga ini sebenarnya mata kayaknya cocok berbinar-binar. Hah? Matamu berbinar-binar kah? Oh, mata ini sih nggak tahu kok. Aku nggak paham sama apa yang Alex ini masalah utarakan. Aduh, maaf ya Alex ya. Malah kena roasting. Aku gak nyambung sama dia. Soalnya dia jauh lebih muda dari aku. Maaf ya Alex ya. Semoga, tapi sudah selama ini mengenal Sani seharusnya sudah bertahan sejak lama ya. Semoga tidak kenapa-kenapa dan semoga paham dan memaklumi ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Chloe. If you could have chosen your nickname again, bukan Sunny Egg, what would it be? Kalau Sunny bisa pilih nama panggilan lagi selain Sunny Egg, kira-kira mau panggilan apakah? Apa ya? Aku nggak ada kepikiran ganti nama sih sejauh ini. Seandainya, mungkin aku cari yang berhubungan sama warna biru atau hujan atau apa ya? Petir gitu. Di antara 3 itu mungkin. Why? Karena bisa dibilang itu kayak kebalikannya Sunny ya, alternya Sunny. Oh, personality yang baru begitu ya. Bener, emo Sunny, betul sekali. Emo Sunny, baik. Oke, boleh. Blue, kemudian hujan ada rain, blue rain Thor, rentar blue, oke. Ternyata punya banyak kepribadian ya, saya tidak tahu. Bipolar disorder ya. Aku tidak bilang begitu ya, yang bilang Sunny sendiri ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Blue egg, aduh itu artinya lain. Blue egg. Aduh, sebentar. Blue egg ini artinya itu kan? Dia aslinya 3 orang Mas Adli. Enggak, blue egg itu artinya telur busuk kan? Bukankah? Ntar aku kepo.
Blue egg. Blue egg means in a slang. Oh enggak deng. Blue egg itu ternyata bukan itu artinya. Sorry. sorry. No. Kalau telur basi itu rotten egg, bukan. Blue egg itu artinya itu. Bukan. Sudah aku cari. Baiklah, kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kepo boleh dicari, kalau mau mencari silakan dicari sendiri, tapi saya tidak akan menjelaskan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. The happiest and saddest moment of streaming in Twitch. Sejauh ini momen yang paling membahagiakan dan paling menyedihkannya selama streaming di Twitch apakah? Happiest and the saddest moment ya. Iya. Jadi dua hal yang sangat bertolak belakang. Apa ya? Mungkin yang paling senang streaming itu ngobrol aja sih. Banyak ngobrol sama orang, kenal banyak orang. Terus apa ya? Akhir-akhir ini juga merasa apa sih berguna gitu ya. Merasa berguna? Iya, karena apa yang aku buat tuh ternyata disukai dan dipakai gitu. Aku senang banget sih itu. Oh, I see. Ini kayaknya berkaitan dengan SO tadi ya. Betul. Baik. Terus dukanya apa ya dukanya? Kayaknya duka tuh sedikit sih kalau dari streaming. Tapi ya sempat burnout aja paling ya dari streaming gitu. Karena tiap hari streaming dulu kan sering banget ya, rajin banget ya setiap hari gitu, setiap Asli. malam. Dan itu ya mungkin membebani mental ya terkadang. Terus aku juga pernah ini dapat komentar jelek. Itu juga ya bikin ini ya mental loyo gitu ya terkadang gitu. Pas lagi streaming? Iya. Pernah dibilang juga. direct di chat room begitu, kok kamu jelek banget gitu? Enggak sih. Jadi ceritanya waktu itu tuh gimana ya? Aku lagi main game horror kan. Ini cerita sedikit nggak apa ya? Curhat ya guys. Boleh. Kan aku sebentar ya. Ini kayaknya mungkin ya. Karena aku kan sudah kenal Sunny itu sejak sebentar. Sunny itu aku follow Sunny sejak kapan? Mana dari username Sunny? 1 Desember 2022. Iya. Waduh. Sudah lama sekali. Lama sekali. Jadi ya. basically kita itu sudah aku tidak terlalu bisa dibilang kayak saling dekat begitu ya. Tapi aku setidaknya sudah ngintip-ngintip Sunny lah ya sejak lama sekali. Jadi aku tahu sejak kapan-kapan ya. Sejak Sunny dulu main game balap-balap begitu. Cuma ada sudah 100.000 berbeda ya bang. Ini kayaknya gara-gara nama aku dan nama Sunny itu gak mirip ya. Tapi bukan itu ya. Bukan. Pokoknya dulu itu kan ketemu Sunny itu pertama kali Sunny lagi main game balap-balap gitu kan. Kemudian dia ngomong, terus kita mutualan kan. Kemudian kadang-kadang mampir, kadang-kadang tidak begitu. Kemudian Sunny-nya menghilang begitu. Kemudian baru muncul kembali ke permukaan. Jadi telurnya baru mengapung kembali begitu. Mengapung. Jadi mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin belum bertemu Sunny sejak lama sekali, mungkin mau mendengarkan curhat Sunny. Oh ya. Ini aku ingat banget sih, entah kenapa ya, sampai sekarang aku masih inget. Terus dan ini mungkin satu-satunya komentar jelek ya yang pernah ada di channel aku selama streaming. Oke. Jadi waktu itu aku main game horror ya. Main game horror dari Chilla Art yang late night shift, yang kita jadi barista tengah malam, shift malam gitu. Waktu itu aku facecam nggak? Aku kan kalau main game horror selalu facecam ya. Iya, biar kelihatan kan ya? Iya, biar kelihatan. Aku takut gitu ya. Biar orang-orang terhibur itu sama orang ketakutan. Nah, waktu itu tuh ada orang gitu ya datang ke stream aku. Terus aku tuh nggak kenal orang ini, tapi
kenalanku tuh kenal dia. Jadi dia tuh ya bisa dibilang teman-teman aku gitu ya, temennya teman aku gitu. Sesama streamer. Ya, dia tuh juga streaming waktu itu. Malam itu juga streaming. Jadi dia buka stream aku. Terus chat juga gitu, follow juga kan. Awalnya gitu kan, chat follow. Terus lama-lama tuh nggak lama-lama sih, kayak beberapa menit kemudian setelah ngechat gitu, dia bilang kayak gini, apa ya? Ini kok mukanya jelek banget sih orang ini kayak gitu. Wih anjir. Dia Kok tapi kesel dia ya? bilangnya tuh di stream dia, bukan di chat gitu. Aku itu gitu banget. Aku taunya itu sehabis streaming, aku coba buka vote-nya dia kan. Terus aku coba lihat dia streamnya kayak apa gitu kan. Karena aku juga penasaran kan, karena dia juga streaming gitu. Nah, saat di section dia ngelihat stream aku dengar itu sakit banget aku. Dan setelah itu kayak aku jadi insecure banget sama muka aku. Bahkan setelah dia bilang setelah aku tahu itu, terus aku main game horror lagi, terus ada yang raid kan teman aku. Terus dia dia tuh juga ngomentarin, sebenarnya dia tuh ngomentarin ininya, model karakter di game kan, chill art model karakternya kan jelek-jelek ya, kayak nggak kayak asal tempel gitu ya. Nah, iya, dia karakternya kan emang gitu ya. Nah, sebenarnya dia komen model karakternya karena dia belum pernah main chill art kan. Terus aku kebawa ke hati, ini ngomongin muka aku apa bukan kayak gitu. Aku jadi agak down gitu waktu itu. Aku langsung ngechat orangnya, maksudnya klarifikasi atau gimana itu. Kayak aku bilang, maaf ya, aku ekspresi mukanya kayak gitu. Padahal terus dia jelasin, oh enggak itu, aku lagi ngomongin model gamenya. Aku sampai insecure itu gara-gara komen satu yang sebelumnya. Sebentar, ini BTW kita barusan salah paham. Oke. Iya. Halo? Ini kita Salah barusan salah paham berarti. Gimana? Sebentar, Oke, kan ada 2 orang. Oke. Yang satu yang bilang jelek. Oke. Terus yang bilang jelek ini beneran bilang mukamu. Yang satu ini beneran bilang yang satu lagi itu ngomentarin yang Cila Art. Yang satunya yang nge-rate ini ngomentarin model karakternya. Oh, kurang ajar ya. Aku kesel. Ini BTW kalau misalnya Sani mau baca komentar boleh di chat room. Aduh, tapi kok kesel ya, kurang ajar. Maaf ya, tadi aku tiba-tiba berkata agak kasar ya. Kok kesel ya dengarnya. Somehow, modelnya bagus loh. Enggak, dia itu dia bukan ngomentari modelnya si Sani. Sani kan kadang-kadang on cam ya, dan kemudian ketika si streamer yang A ini mampir ke stream Sani pas lagi main Cilas Art, kemudian dia bilang gitu kalau mukanya Sani itu kurang bagus begitu. Ada kesel ya dengernya, selaku orang yang mendengar, kok gitu ya. Itu aku sampai beberapa hari terbayang-bayang, itu kenapa ya aku jelek gitu atau kayak gimana, atau apakah selama ini orang-orang lihat aku emang kayak gitu atau gimana gitu. Oke. Pikiran terus gitu. Asik Glovin. Apa tuh? Iya, Glovin, kamu juga cantik kok. Aduh, hati-hati Chloe. Tahtamu sekarang sedang diperebutkan sama Glovin. Oke, kita lanjutkan. Apakah masih ada cerita yang mau dibagikan? Itu aja sih paling dukanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kalau begitu. Ada 2 pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan pertama dari Galton_G. Apakah pernah berada di suatu titik di mana males streaming? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya, terutama untuk para streamer baru? Wey. Pertanyaan bagus. Mungkin boleh Abang Sani memberikan testimoni tadi hiatus berapa lama? Iya kan, itu kan iya. contoh nyata.
Waktu itu mungkin sekitar 1 bulanan sih, baru 1 bulanan sih. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu, kalaupun hiatus tuh mungkin kayak 2 minggu, 3 minggu aja sih. Itu nggak hiatus kali ya, libur aja kali ya. Aku sebenarnya males kalau ngelihat streamer bilang hiatus seminggu, hiatus 2 minggu. Makanya bener. Kalian tuh libur aja, kan tidak harus ada keharusan ya. Pasti. Aku mau maaf ya, teman-teman streamer yang ada curhat di Twitter ya, selalu dipantau Mas Adli. lewat kan aku baca ya, tapi kan Iya. orang hiatus itu lama ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada ini itu. Guys, aku hiatus seminggu ya guys, atau hiatus 3 hari ya, libur aja. Mohon maaf ya, no offense ya, tapi aku pengen kayak kesel, undak-undak doang. Gak apa-apa, soalnya aku juga kadang seperti itu. Kayak gemes, tapi kita siapa? Betul. Sama Ya, malam libur ini kayak doang aku sih, berapi-api banget. Kemudian bagaimana cara menaikkan semangatnya tadi? Apa ya? Biasanya tuh kalau kita udah lama nggak streaming gitu ya, terus kita kan sibuk ya sama apa yang kita lakukan lah ya. Terus biasanya tuh muncul sendiri sih, kalau aku sendiri tuh muncul sendiri kayak, aku pengen streaming lagi gitu. Nah tapi biasanya yang setelah kita libur ini tuh lebih apa ya, lebih semangat lagi sih biasanya kayak gitu. Oke. Tidak ada merasa kagok atau misalnya kayak apa sih? Kayak bingung ini itu apa nggak ada begituan kah? Oh iya, tapi aku pertama kali streaming setelah libur 1 bulan tuh aku juga lupa caranya buat ini itu. Iya, karena tidak terbiasa kan, pasti lupa seharusnya. Benar. Tapi real apa ya? Yang jawaban yang konkret tuh paling untuk menemukan kembali apa namanya streaming itu apa ya? Mungkin kembali lagi sih, kayak tujuan streaming tuh apa gitu. Apakah kamu pengen streaming itu jadi hobi aja, atau sekedar bersosialisasi, atau punya tujuan yang lebih besar lagi gitu. I see. Kalau biasanya kalau kita punya tujuan yang lebih besar lagi, apa ya, kayak apa namanya, kerjaan apa ya, jalan dilancarkan begitu kah? Langkah-langkah kecil yang sebelum-sebelumnya tuh pasti kita ingat terus, oh ya aku dulu tuh seperti ini, terus udah sampai sekarang sampai seperti ini, masa menyerah gitu atau gimana. Kan biasanya mungkin terpikirkan seperti itu, akhirnya ya mungkin bisa semangat lagi. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari viewer, tadi kan bilang ya, dulu sering streaming setiap hari basically. Apakah itu akhirnya berujung ke bosan dan malas streaming? Iya sih sejujurnya. Kayak apa namanya, mungkin karena ininya juga sih, karena kontennya juga aku mainnya juga itu aja ya, kayak kalau nggak follow Apex gitu-gitu. Terus mungkin juga karena gamenya yang apa ya, grinding gitu ya bisa dibilang, jadi bosan, jadi males gitu, kayak lama-lama tuh jadi kerjaan gitu. I see. Grinding di satu game jadi karena itu doang jadi bosan begitu ya? Iya, kayak melakukan hal yang sama terus jadi bosan gitu. Kalau aku lebih ke situ sih bosannya, bukan karena setiap hari. Mungkin kalau setiap hari misal kita ganti game pun mungkin menyenangkan ya, cuman aku nggak tahu sih. Tapi sejauh itu seperti itu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer ini, Semicisme menanyakan, Sunny tadi salah satu tujuan nge-stream adalah bersosialisasi kan ya? Apakah pernah bertemu seseorang yang lebih dari sekedar teman dari perstreaman? Gimana ya jawabnya ya? Ini sebenarnya sih banyak ya menurutku, karena aku bisa lihat banyak yang punya
couple sana sini di seantero streamer Indonesia begitu. Baik yang secara langsung menyampaikan bahwa ini adalah milik itu milik ini begitu. Kamu jangan-jangan punya begini juga kah? Ada Mas Aldi, ada. Oh really? Pernah dan ada. Sebentar. Gimana ya? Artinya dulu ada, kemudian tidak ada lagi, kemudian sekarang ada lagi, begitu kah? Bisa dibilang seperti itu. Oh, currently in relationship then? Enggak Tolong. relationship sih. Tolong ini komentarnya agak mohon kalau mau ditanggapi. Saat ini ada kata Glovin, stream for fame no, stream for pacar yes. Anda sedang dalam status hubungan sekarang? Nggak ada sih Mas Aldi, nggak ada. Karena gimana ya, menurutku pribadi sebaiknya begini ya. Meskipun aku tidak terlalu menjunjung kata yang namanya pacaran DKK, tapi setidaknya kalau kamu itu lagi dalam hubungan, pacaran kayak nikah kayak apa kayak, menurutku sebaiknya diumumkan ya. Jadi menurutku mengumumkan sesuatu itu hal yang penting. Jadi kamu tuh bisa kayak ngasih tahu orang-orang bahwa si itu punya aku loh, jangan dipakai gitu loh, jangan diambil, jangan ditargetin gitu loh. Kadang orang-orang tidak tahu kalau misalnya si itu sudah ada yang punya kemudian masih dikejar begitu. Iya betul, dicaplok orang lain ya. Betul. Mostly kan orang-orang tidak mau mengumumkan ya, kemudian nanti bingung sendiri kok masih ada yang ngejar-ngejar begitu. Oh benar. Mohon maaf tadi aku salah pakai kata pakai, tapi maksudnya ke sana ya, maksudnya begitu. maaf. Tapi ngomong-ngomong itu relationship di publish gitu, aku juga setuju sih sebenarnya Mas Adul. Iya, karena mostly aku ngelihatnya kayak orang nih kayak ngumpet-ngumpet, kayak sembunyi-sembunyi, kemudian nanti bingung sendiri. Kok si itu masih dikejar-kejar si ini? Padahal kan, ayah jangan direbut. Aduh, maaf ya. Maaf. Jadi kamu sekarang masih sendiri? Kalau secara resmi KTP masih sendiri Mas Adli. Tolong diperjelas. Oke. Nggak ada sih, aku nggak ada relationship sih mungkin sekarang. HTS pun tidak ada berarti? Aduh. HTS ya. Status mengambang. Telurnya sudah hampir basi ya. Sudah hampir busuk, jadi mengambang telurnya. Aduh ya Allah ya Rahman. Jadi statusnya apa? Mengambang? Aku juga nggak tahu sih Mas Adli. Masa mengambang? Katanya sih menjawab tidak menolak gitu. Menjawab tidak menolak, tetapi tidak menjawab menerima. Berarti gimana, mengambang berarti itu? Menjawab tidak menolak tapi menolak tidak menerima. Lampu kuning. Aku emotku kayak si Foxy barusan. Aku kayak pingin nangis tapi juga pingin ketawa. Aduh. Lampu kuning, aku tidak mengerti. Baiklah, kita kembali kalau begitu ya. Okay. Dari yang selain yang status sekarang, apakah sebelumnya pernah ada? Ada sebelumnya. Sampai serius? Sampai serius pacaran gitu. Oh, really? Iya, tadi ada di klip. Aduh, nggak apa-apa lah ya, expose sedikit. Oh, yang ketawa-ketawa Apex tadi kah? Bukan, yang aku yang tonjok kah? Cio. Aduh ya Allah. Masa lalu teman-teman, masa lalu. Aduh, mukaku merah coy. Aduh, yang tonjok tadi. Aduh, nggak bisa diulang. Tapi atau aku bisa ulang sih. Mau dilihat kan kah? Gak usah ya. Mending kayaknya nonton sendiri aja ya. Iya, cari aja guys.
yang kepo guys. Di halaman Sunny Egg itu ada kok sebenarnya lagi. Aduh ya Allah, mukaku. Sebentar. Merah, ya kan? Kok aku malu? Salah. Salah. Salah coy. Ya Allah, I'm sorry. Aduh, tidak fokus. I'm sorry. I'm sorry. Mau udah guys. Aduh. Kembali. Bukan. Salah. Aduh, I'm sorry. Aduh ya Allah, I'm sorry. Saya tadi judulnya kalau misalnya pingin ngecek itu judulnya Sunny tonjok 4K. Jadi kalau misalnya mau lihat kisah asmara Sunny di masa lalu ada di Sunny tonjok 4K. Klipnya ada di halaman Sunny Egg 21. Ya, masa lalu guys. Tahukah Anda kurang minum? Baik. Aduh, nangis ya Allah. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaanku selanjutnya kalau begitu. Perbandingan Sunny mungkin dari 3 bulan, 6 bulan, 1 atau 2 tahun yang lalu, kira-kira apa saja kah? Waduh. Kalau bisa membandingkan diri sendiri. Kalau aku membandingkan diri sendiri sama aku yang lalu, mungkin apa ya? Dari sisi streaming gitu ya. Jadi streamer ya. Boleh, biasanya kalau pertanyaan ini yang jawab biasanya tergantung. Boleh dari sisi streaming, boleh dari sisi pribadi kalau mau. Oh, oke. Kalau dari pribadi ya, kayaknya jujur aja aku nggak banyak berubah deh. Aku juga bingung sih sama diriku sendiri. Baik. Kalau dari streaming itu apa ya? Kayaknya sekarang lebih apa ya? Lebih pede lagi sih buat ngobrolnya sih ketimbang yang dulu-dulu ya. Itu udah pasti sih. Asli, betul. Setuju. Terus mungkin apa ya? Kalau dari diri sendiri dulu tuh aku orangnya apa ya? Kadang pelin-pelan gitu. Gimana ya pelin-pelan ya? Jadi misal harusnya malam ini streaming gitu ya. Terus nanti aku bingung nih apa yang mau aku streamin, atau aku bingung mau stream atau enggak ya gitu, kayak tiba-tiba datang gitu kayak anxious gitu. Oh, I see. Sekarang kayak lebih tenang begitu kah? Ya sekarang lebih tenang. Mungkin karena ini ya, kalau akhir-akhirnya juga aku udah jarang streaming dan emang difokuskan kalau aku streaming ya entah aku lagi develop app yang kemarin itu, atau aku ya istirahat lah, refreshing, main game apa gitu. Jadi aku bisa streaming apa aja sih basically. Jadi sekarang ya langsung aja gitu pencet start streaming. Tapi dulu tuh kayak mau mencet start streaming tuh ragu-ragu gitu, kayak banyak hal yang dipikirkan gitu. Jadi kadang nggak jadi streaming karena kepikiran anxious gitu. Kadang ya tetap streaming dipaksain gitu sih paling, kurang lebih. Oke. Ada komentar sebenarnya 2 di kolom chat room. Kayaknya kalau semakin tua kita makin gak banyak yang berubah gak sih? Lebih tepatnya mungkin lagi males gak sih? Kayak gak ada yang mau dirubah-rubah juga kayaknya. Menurutku ya. Kayak basically kayak udahlah ya, ngalir aja. Terus ada komentar juga dari Alex ini. Mungkin dulu Sunny masih streamer level 1, sekarang Sunny udah streamer level 100 Mafia Boss. Tadi kan dia bilang ya, dia udah tingkat master di Apex. Ya kan? Jadi master race. Jadi orang-orang nggak terlalu berani mau ngajak Sunny main game bareng, takut nanti dibantai. Bener, nanti lobbynya terbantai sama Sunny Egg di Killfeed-nya. Baik, silakan dicerna bualan-bualannya.
Kita lanjut kalau begitu. Ada achievement kah yang sudah diraih selama ini, selama streaming di Twitch? Achievement ya. Apa ya achievement ya? Achievement affiliate ya, tentu saja affiliate aku Oktober 2022. Seneng banget sih affiliate. Itu aku streaming 2022 atau 2023 sih? 2022. Streaming berapa bulan ya itu ya baru affiliate ya. Agak lama sih. Mungkin sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan streaming gitu. Itu seneng banget waktu pertama kali affiliate. Karena ya, dan Alex ini salah satu ini foundernya dan salah satu orang yang selalu menemani di saat aku live streaming. Sebenarnya ada lagi sih beberapa orang yang aku ingat. Setia banget. Bener. Oh ya, Foxty yang paling pertama. Foxty, ada Foxty, ada Ochiru, ada Lumirexia. Itu ya 3 orang pertama. Terus ya ada beberapa lagi sih yang lainnya, kayak Skaska, Alex, dan beberapa nama yang tidak bisa disebut. Ya begitu. Itu affiliate salah satu achievement yang paling aku ini ya inget. Selain itu apa ya? Mungkin sebenarnya kalau Discord tuh termasuk achievement ya, tapi aku nggak begitu niat ini sih sebenarnya bikin Discordnya. Kayak ada aja gitu biar orang-orang oh iya kalau mau ngechat Sani kesini kayak gitu. Terus selain itu apa ya? 100 followers. Oh, aku ingat 100 followers. Aku cosplay Sunny Maid. Iya, aku ingat. Karena aku datang ya. Oh iya dia ya. Kok kau lupakan saja aku, San? Aku sudah lama, San. Masa kau lupakan banyak aku, San? 100 followers itu. Gimana? Ya itu sangat-sangat menarik ya streamingnya waktu itu. Serius, aku follow Sani itu kan sejak 1 Desember 2022 ya. Dan aku gak tahu waktu itu ngapain. Tapi Sani itu punya banyak memori ABCD kayak di sini. Dan aku ingat dia tuh lagi jadi custom made itu kameranya kemana-mana. Antara ke bawah arahnya, atau ke atas, atau ke samping, atau ke sini. Antara ini ke bawah doang. Sampai macam-macam. Dan aku ingat. Kenapa aku ingat ya? Tapi ya banyak. Oh iya. Ya Sunny Maid sih aku paling salah satu juga yang paling inget ya achievementnya. Terus mungkin bener sih itu Shoutout toolnya tuh juga salah satu achievement yang terbaru dan membanggakan dari channel Sunny ya. Ya aku harap aku bisa konsisten terus sih untuk update dan apa namanya ya bikin app-app yang lain juga ya. Begitu. Oke. Itu aja sih Steven ya. Sunny Maid in Indonesia. What does it mean? Alex ngomong apa? Tuh kan Mas Adli aja nggak paham sama Alex. Oh, produk anak bangsa Sunny Maid in Indonesia. Aduh, kalau di samping aku udah kupukul punggungan dari tadi. Kutepuk. Sering Mas Adli itu si Alex kayak gitu. Kadang aku sampai mikir dulu dia ngechat apa gitu. Aduh. Kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan aku terakhir. Nanti kita wakilin, Mas. Kok kamu yang wakilin kok? Aduh. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku. Ini pertanyaan terakhir di segmen kedua. Ada golden plan kah di masa depan dan ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Goals or plans. Sebenarnya ini baru sih goals baru gitu ya yang aku pengen capai gitu ya. Aku pengen suatu saat gitu ya mungkin ya beberapa tahun ke depan gitu ya, aku pengen dikenal sebagai streamer developer gitu kayak yang ngoding-ngoding lah, walaupun apa namanya mungkin kurang menarik gitu ya, cuman setiap buka Twitch terus buka software and game development itu
Ingatnya Sunny, aku pengen kayak gitu sih. Oh, sejauh ini apakah ada yang namanya besar dan kira-kira kalau misalnya buka kategori tersebut orang langsung ingat ini? Kalau sekarang, kalau di Twitch ya secara umum itu ada Pirate Software sih, aku suka dia. Sama Oh, Coding Garden. sering streaming? Iya. Tapi itu luar negeri ya, bukan Indonesia sih. Nama-namanya besar? Mm-mm. Namanya cukup besar. Besar banget sih. Yang aku tahu di Indonesia yang sering coding itu paling si Garlic Bread SR itu karena emang backgroundnya ke sana, jadi sering kadang-kadang streaming coding. Garlic kemudian Bread. Kayaknya aku pernah dengar Garlic Bread deh. Aku sering mampir di channelku dan VIP. Aku I see. apa ya tadi mau dibilang mengenai Garlic? Aku sering panggil dia Bawang. Kemudian si El Makong, Om El Makong ini ada kaitan dengan Saweria kayak, jadi sering coding Saweria di streaming. Developernya sih dia tuh. Aku tidak tahu ya, tapi sering Bawang. Tapi sering Bawang. tapi sering streaming masalah begitu. Kalau streamer developer saya cuma tahu Sunny. Baik. Oke Alex, terima kasih Alex. Nanti jangan lupa ya. Apa tuh? Dikirim biaya suapnya ke Saweria Alex 68032. Tenang Alex, nanti kita bicara di belakang. Baik. Mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer dan dari aku sudah habis di segmen kedua, kita akan mendengarkan 3 lagu dulu kalau begitu. Setelah ini ada 3 request sebenarnya. Tadi siapa aja yang request ini ya? Ada 4, tapi request keempat akan kita putarkan nanti kalau begitu. Karena sesinya cuma ada 3 request. Jadi setelah ini ada 3 lagu. Ada dari Alex 68032 tadi request Jamiroquai Virtual Insanity. Ada dari Amles Yui, tadi ini requestnya ialah Hopi Hitsuji Bungaku. Kemudian ada satu lagi dari Chloe, Bring Me to Horizon Sleepwalking. Ini di request oleh Chloe. Setelah itu kita akan masuk ke ya, sementara itu kita akan break sebentar. Aku mau minum sebentar, kemudian itu doang kayaknya. Jadi setelah itu kita nanti akan lanjutkan di segmen ketiga, yakni masih dibincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Sunny X 21. Oke. Tanya dulu, trivia itu apaan ya? Basically, kalau mau aku kasih tahu sekarang, nanti Sunny itu nanti diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan secara random dari list pertanyaan yang sudah aku bikin. Jadi nanti Sunny tidak di briefing sebelumnya pertanyaannya apa begitu. Nanti pertanyaan random. Biasanya saya jelaskan nanti. Kira-kira seperti itu. Tapi masih tetap boleh kalau nanti mau request lagu, boleh silakan gunakan channel poinnya. Kemudian kalau nanti mau bertanya-tanya juga silakan tetap gunakan channel poinnya. Tidak ada batasan. Kan dari tadi pertanyaannya aman-aman saja ya, tidak ada yang sampai memaki-maki atau berkata-kata kasar. So everything is fine. Oke. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.